Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aska, NPM 1822159 dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Di sini, saya izin untuk mempresentasikan hasil penelitian saya berjudul Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendampingan Masyarakat Perhutanan Sosial pada SSA Project Indonesia. Studi kasus pada pendampingan masyarakat di 5 area kerja SSA Project Indonesia di bawah Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oke, selanjutnya. Berangkat dari latar belakang atau konteks penelitian ini, program perhutanan sosial merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan hak akses kepada masyarakat sekitar hutan untuk mengelola kawasan hutan negara. Strengthening of Social Forestry Project Indonesia atau SSF itu sendiri merupakan salah satu upaya untuk mempercepat program perhutanan sosial melalui penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dalam sumber daya hutan secara lestari, serta memperkuat regulasi perhutanan sosial. Dalam pelaksanaannya, SSF Project ini sendiri melibatkan pendamping masyarakat atau field fasilitator yang menjadi kunci dalam proses pendampingan. Namun tentunya banyak kendala yang dihadapi oleh para penmas dalam melakukan pendekatan komunikasi untuk meyakinkan masyarakat setempat sehingga penelitian ini menarik untuk diteliti. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, erat kaitannya dengan tema spesial gelombang 2 tahun 2024 ini, yaitu Sustainable Development Goals, yang di mana pemberdayaan masyarakat ini sifatnya berkelanjutan. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11, di mana berdasarkan ayat tersebut, konsep pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Islam dapat dipahami bahwa manusia harus selalu berusaha untuk memperbaiki dirinya. Islam pun sangat mendorong dan menganjurkan pemeluknya untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Maka dari itu, keberadaan pendamping masyarakat seperti ini sendiri sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat sebagai penerima akses kelola perhutanan sosial yang berperan sebagai pendorong, penggerak, motivator, katalisator, dan fasilitator dalam mencapai target perhutanan sosial. Oke, selanjutnya. Maka dari itu muncullah beberapa pertanyaan penelitian seperti berikut dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan komunikasi pemberdayaan dalam pendampingan masyarakat di 5 area kerja SS Project Indonesia. Berikutnya. Maka dibuatlah sebuah kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang diolah oleh peneliti sendiri sebagai berikut. Metode penelitian. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus deskriptif serta menggunakan paradigma konstruktivisme. Selanjutnya. Subjek penelitian ini dipilih berdasarkan teknik pervasive sampling. Yang pertama ada Pak Aji selaku pihak Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial. Yang kedua ada Pak Dede selaku tim leader asset project. Kemudian peneliti pun mengambil perwakilan pada pendamping masyarakat di tiap area kerja asset project ini sendiri. Yaitu yang pertama ada Kak Dika, yang kedua ada Ibu Sri, yang ketiga ada Pak Yasin, dan selanjutnya ada Bu Ida. Selanjutnya. Teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan ada 3. Yang pertama ada wawancara. Wawancaranya bersifat wawancara terstruktur. Pertanyaan yang diajukan sebelumnya sesuai dengan informasi dituju. Yang kedua ada studi pustaka. Sumber studi pustaka atau data ini berupa buku, jurnal ilmiah, artikel online, dan sumber-sumber terpercaya lainnya. Yang ketiga ada dokumentasi. Dokumentasi ini berupa dokumentasi kegiatan pendampingan dan pemberdayaan melalui para pendamping masyarakat SSF Project ini sendiri, kemudian melalui website SSF, serta melalui Instagram SSF Indonesia. Selanjutnya. Teknik analisis data berdasarkan Miles and Huberman terbagi menjadi 3. Yang pertama ada reduksi data, yang kedua ada sajian data, dan yang ketiga adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Selanjutnya peneliti menemukan hasil penelitian yang digambarkan melalui bagian berikut ini. Kemudian akan dijelaskan lebih lengkapnya selanjutnya. Oke, alasan utama pendamping masyarakat diperlukan di 5 area kerja seperti Indonesia ini, yaitu untuk mendampingi masyarakat agar dapat mengelola dan mengembangkan kawasan hutan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kemudian ada tujuan para pendamping masyarakat dalam melakukan komunikasi pemberdayaan di 5 area kerja ini, yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, yang ketiga ada meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola hutan dan mengembangkan usaha ekonomi produktif, yang keempat tadi itu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait program perhutanan sosial, dan yang kelima ada meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengelola hutan. Selanjutnya. Yang ketiga ini itu mengenai proses pendampingan masyarakat dalam pemberdayaan di 5 area kerja ini. Ternyata pada proses pendampingan ini meliputi berbagai aspek komunikasi. Yang pertama ada komunikasi interpersonal, yang kedua ada komunikasi informatif, yang ketiga ada komunikasi kelompok, yang keempat ada komunikasi fasilitatif, yang kelima ada komunikasi pemberdayaan. Dan ternyata setelah diteliti, aspek-aspek komunikasi ini saling berkesinambungan satu sama lainnya. Lalu kemudian yang keempat ada faktor penghambat di 5 area kerja.
pada faktor ini terbagi menjadi 2, yaitu ada hambatan proses kegiatan, yang kedua ada hambatan psikologis. Kemudian ada solusi para pendamping masyarakat dalam mengatasi kendala di 5 area kerja. Solusinya yaitu yang dilakukan oleh para Pemas yaitu melakukan komunikasi terbuka dan transparan, yang kedua itu melibatkan tokoh masyarakat lokal, yang ketiga dengan melakukan pendekatan partisipatif, fasilitasi, dan dialogis, dan yang terakhir itu mengadakan mediasi dan fasilitasi. Kemudian, peneliti pun akhirnya menemukan beberapa saran yang sekiranya mungkin bisa diterapkan pada proses pendampingan masyarakat ini. Sarannya terbagi menjadi 3, itu ada saran untuk pemerintah, eksekutif proyek sendiri, dan saran untuk masyarakat. Oke, baiklah, sekian mungkin presentasi hasil penelitian dari saya, semoga penelitian dapat bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh pihak yang terlibat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.